Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang preparing financial statement. Nama anggota kelompok yang pertama Rohmaniyar Putra Ekasari dengan NIM 2018310263. Yang kedua, Firliana Septi Aries Tantia dengan NIM 2018310288. Yang ketiga, Karlina Febrianti dengan NIM 2018310294. Yang terakhir, Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 2018310295. Yang pertama ada akuntansi biaya penjualan. Dengan metode akuntansi biaya penjualan ini, biaya ditetapkan ke area di mana terjadi, misalnya produksi, penjualan, distribusi, dan administrasi. Di sini yang disebut area fungsi digunakan dalam sistem SAP. Area fungsional khusus disiapkan dalam sistem pelatihan struktur perusahaan untuk akuntansi keuangan di IMG. Dalam akuntansi, harga pokok penjualan dikurangkan dari pendapatan untuk menghitung laba operasi bruto. Dalam akuntansi periode, total biaya produksi dikurangkan dari pendapatan. Yang kedua ada akuntansi periode. Kedua metode akan menghasilkan laporan laba rugi yang sama untuk satu periode. Metode yang digunakan mungkin saja diwajibkan atau hanya berdasarkan pertimbangan bisnis saja. Di dalam perhitungan periode, jumlah hasil untuk satu periode dibandingkan dengan jumlah biaya untuk periode tersebut. Biaya keseluruhan untuk satu periode terdaftar menurut tipe biayanya. Di sini, saldo ditambahkan di akun biaya yang sama. Yang ketiga ada akuntansi biaya penjualan. Biaya barang yang terjual dikurangi dari pendapatan untuk menghitung keuntungan operasi. Pada perhitungan periode, jumlah biaya produksi dikurangi dari pendapatan. Tidak seperti perhitungan periode, di mana biaya dipecah berdasarkan tipe biaya. Pada akuntansi biaya penjualan, biaya terdaftar berdasarkan fungsi mereka di dalam organisasi, seperti produksi, penjualan, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Firliana Septi dengan NIM 2018310288 akan melanjutkan presentasi. Jadi selanjutnya adalah penurunan area fungsional. Ketika akuntansi biaya penjualan dipilih, an additional field area fungsional disertakan dalam coding block yang merupakan daftar semua objek penugasan akun. Entry dibuat di bidang area fungsional ini melalui yang pertama, manual entry, yang kedua, masuk otomatis ke area fungsional melalui substitusi, yang ketiga, penyalinan otomatis area fungsional yang dimasukkan dari data master akun P dan L, dan yang keempat, penyalinan otomatis area fungsional yang dimasukkan dari data master objek biaya CO. Selanjutnya adalah buku besar akuntansi biaya penjualan. Untuk membuat laporan keuangan berdasarkan akuntansi biaya penjualan, sistem SAP membutuhkan angka transaksi untuk area fungsional. Namun, dalam standar General Ledger, angka transaksi disimpan untuk company code dan bisnis area saja. Untuk alasan ini, buku besar akuntansi biaya penjualan harus digunakan sehingga angka transaksi untuk area fungsional dapat disimpan juga. Dengan menggunakan laporan keuangan khusus, angka-angka transaksi ini dapat diakses dan laporan laba rugi dapat dibuat berdasarkan akuntansi biaya penjualan. Jika angka transaksi tambahan untuk bidang tugas akun yang ada atau baru harus dikelola, ini dapat disederhanakan dengan menggunakan special ledger. Untuk pengelolaan angka transaksi tambahan dapat memperluas coding block dan menggunakan buku besar yang ditentukan pelanggan yang berisi angka transaksi tambahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalina Febrianti dengan NIM 2018310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai buku besar baru atau general ledger baru. Jadi dalam komponen SAP ERP sentral di bidang keuangan, sistem SAP itu memberikan kita alternatif yang menarik untuk akuntansi general ledger. Pertanyaan yang sering muncul tentang buku besar baru yaitu apakah kita itu harus menggunakan buku besar yang baru. Jawabannya tidak harus. Jadi tergantung dari opsi pelanggan yang sudah ada. Jadi mereka itu tidak akan dipaksa untuk mengaktifkan general ledger baru. Jika rilis ditingkatkan, general klasik dalam tabel ringkasan CLTO harus tetap aktif untuk saat ini. Namun, general ledger baru sendiri tentunya memiliki sejumlah keunggulan. Kemudian dalam instalasi baru, general ledger baru juga aktif dalam versi standar SAP ERP. Keunggulan general ledger baru di SAP ERP dibandingkan dengan general ledger klasik di R3 Enterprise, yaitu keunggulan pertama itu fitur standar dari general ledger baru adalah struktur data pengeluaran. Selain itu, kita juga dapat menambahkan kolom yang ditentukan pengguna ke general ledger. Keunggulan yang kedua yaitu rincian dokumen, real time, dan pemisahan online yang memungkinkan laporan keuangan untuk entitas seperti segmen. Kemudian keunggulan ketiga adalah kita tuh dapat menjelaskan rekonsiliasi akuntansi manajemen CEO dan akuntansi keuangan F1 waktu nyata yang terdapat dalam integrasi CEO ke F1 waktu nyata, sehingga tugas rekonsiliasi yang memakan waktu tidak lagi diperlukan dalam general ledger baru. Kemudian keunggulan yang keempat adalah general ledger baru itu memungkinkan kita dalam menjalankan sejumlah buku besar dalam general ledger. Ini adalah opsi tampilan untuk menunjukkan metode akuntansi paralel dalam sistem SAP. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan secara rinci struktur data yang diperluas, di mana dalam buku besar baru itu berisi fungsi-fungsi yang menggabungkan buku besar klasik dan buku besar khusus. Dalam satu tampilan di database itu akan segera meningkatkan standar utama ke struktur data dalam general ledger klasik dan general ledger baru, di mana dalam general ledger klasik itu terdapat tabel ringkasan general ledger GLTO yang di dalamnya itu terdapat beberapa pilihan arsip yang tersedia seperti yang tertera pada tampilan gambar 129. Dan begitu pula dengan general ledger baru yang di dalamnya juga terdapat tabel ringkasan fact left yang terdiri dari beberapa pilihan arsip yang tersedia seperti yang ditampilkan pada gambar 129, di mana dalam struktur tabel fact left set itu tuh buku besar baru itu dapat diperpanjang secara fleksibel, yang berarti bahwa bidang pelanggan itu dapat disertakan dan totalnya itu dapat diperbarui. Begitu pula dengan bidang area fungsional dan bidang pusat laba yang sekarang itu juga disimpan di buku besar, yang berarti kita itu tidak lagi diwajibkan untuk mengaktifkan buku besar biaya penjualan OF untuk membuat laporan laba rugi setelah akuntansi biaya penjualan, dan kita itu juga bisa menggunakan buku besar untuk menjalankan analisis manajemen. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dalam detail pemisahan dokumen split online pertama. Jadi, dalam gambar 130 itu menunjukkan tampilan transaksi bisnis, di mana kita itu memiliki faktur vendor sebesar 11.600 US$. Namun, biayanya itu harus dialokasikan ke dua segmen dan atau dua pusat biaya atau dua pusat laba atau dua area bisnis. Tabel di gambar 130 itu menunjukkan ilustrasi dokumen tampilan input view, di mana baik tampilan maupun masukan untuk dokumen keuangan itu sama dengan rilis sebelumnya, yaitu pajak masukannya sebesar 16% diambil sebagai norm. SAP sendiri ini juga mendukung penurunan segmen dari pusat laba. Pusat laba itu pada gilirannya itu dapat diturunkan, misalnya dari pusat biaya, pesanan internal CEO atau proyek. Untuk keuntungan dalam detail pemisahan dokumen split online kedua akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya.
Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 2018-310295. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lalu di slide ini terdapat keuntungan dalam detail, yaitu pemisahan dokumen atau split online yang kedua. Di bagian ini harus mengaktifkan pemisahan dokumen untuk memastikan pemisahan yang seragam dari karakteristik segmen atau entitas lainnya. Segmentasi yang beragam berarti bahwa untuk setiap dokumen posisi saldo 0 itu dicapai untuk entitas yang terlibat. Selain pemisahannya, di sini ada contoh figur 131. Itu udah jelas menunjukkan bagaimana entitas segmen diwarisi oleh pos hutang dan pajak dalam dokumen. Jadi, paid service sama input text di split online yang pertama tadi dimasukkan di display dokumen yang di sini supaya bisa mengnolkan saldonya. Jadi, pembagian online itu membagi-bagikan kebutuhan untuk kegiatan penutupan akhir periode seperti penyesuaian neraca dan penyesuaian laba rugi. Di pemisahan dokumen ini juga berfungsi untuk proses lanjutan seperti pembayaran. Misalnya diskon tunai yang dibayarkan atau diterima didistribusikan di antara entitas sehubungan dengan jumlah posting biaya awal atau dalam faktur vendor asli. Selanjutnya di slide ini itu ada keunggulan dalam detail real time integration COFI. Di sini menunjukkan integrasi real time COFI menggunakan karakteristik atau kriteria area fungsional sebagai contoh. Namun, pengguna juga dapat menentukan integrasi real time untuk kriteria kode perusahaan, area bisnis, pusat laba, segmen, dana, dan piutang. Pemilihan ini bukan merupakan salah satu atau keputusan. Pengguna dapat mengaktifkan integrasi real time untuk semua atribut ini pada saat yang bersamaan. Di sini ada fitur khusus dari dokumen akuntansi keuangan, yaitu pada bagian 2B. Di bagian ini itu diposting secara real time atau per dokumen. Pengguna tidak lagi memerlukan rekonsiliasi atau hanya dalam ringkasan untuk setiap akun pengeluaran atau elemen biaya. Itu menggunakan buku besar rekonsiliasi dalam faktur elemen biaya menggunakan transaksi KALC. Di sini dokumen yang tidak membutuhkan rekening clearing. Akun clearing masih diperlukan di My SAP ERP untuk transaksi kode lintas perusahaan. Lalu pada dokumen akuntansi keuangan yang dibuat secara real time, pengguna dapat beralih dari dokumen akuntansi manajemen, yaitu yang nomor 2 ini yang di bagian yang pertama sama yang di 2A dan sebaliknya. Tujuannya untuk melacak dokumen akuntansi. Dokumen integrasi real time COFI itu dapat dicatat dan dianalisis dengan jejak. Lalu di slide selanjutnya ada keunggulan dalam detail di akuntansi paralel. Jadi di sini itu tepatnya ada satu buku besar utama untuk setiap klien. Namun bisa juga ada buku lain di dalam general ledger. Buku besar biasanya mencerminkan prinsip akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan grup. Di sini pada figur 133 itu terdapat contoh urutannya. Jadi satu buku besar di buku besar baru memiliki peran sebagai buku besar
memimpin. Buku besar ini umumnya digunakan untuk memodelkan persyaratan akuntansi grup. Untuk akuntansi paralel, buku besar lain dapat digunakan di buku besar baru selain buku besar utama. Akuntansi paralel masih dapat dimodelkan menggunakan akun tambahan seperti solusi akun. Dalam hal ini hanya ada satu ledger atau ledger terkemuka di general ledger. Solusi buku besar atau dalam buku besar baru dan solusi akun harus dianggap sama validnya untuk MySAP ERP untuk saat ini. Pengguna juga dapat terus menggunakan opsi tampilan dari rilis sebelumnya, seperti solusi SL atau solusi kode perusahaan, jika pengguna sudah mengaturnya sebelum MySAP ERP, namun tidak ada ekstensibilitas yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kurang jelas dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.